sebuah ribuan sebuah verifikasinya biasanya menyapa sekarang orang masih menyapa. Ya, tapi kita harus tahu bahwa dari siapa. Artinya saya ini umat dari mana. Yang datangnya adalah ditanya pertama kali wilayah Anda mana. Setelah wilayah Anda bisa memilih lingkungan mana. Kemudian namanya sesuai KTP. Karena nanti kalau pilih dengan program yang bersumber juga bisa namanya sesuai KTP. Saya Romo Yohanes Dwi Harsato, pastor paroki Hati Santa Peran Mariata Bercela Kemetiran, Yogyakarta. Malam ini tadi saya menghadiri pertemuan paguyuban pengurus wilayah dan lingkungan. Yang hadir seluruh pengurus wilayah dan lingkungan di wilayah 1 sampai 13. Yang wilayah-wilayah di stasi Bedok tidak, karena ada mekanismenya sendiri untuk mereka. Yang kita bicarakan tadi antara lain menghadapi pandemi yang makin longgar ini, kita mau membuka gereja dan menambah jadwal misa. Yang kedua mengenai tugas-tugas terkait dengan hal tersebut. Yang ketiga mengenai pembentukan atau pemilihan pengurus baru periode 2023-2026. Nah, saya mengharapkan supaya generasi muda dipercaya ya. Orang muda Katolik dan generasi yang lebih muda lah, tolong para umat mempercayai lebih pada mereka. Karena di masa-masa yang penting di masa depan ini, generasi muda akan memegang peran kunci ya. Dengan macam-macam keterampilan dan visi mereka yang jauh ke depan, keterampilan yang mereka miliki, mereka mampu bahkan lebih baik. Memang masih belajar ya generasi muda itu, orang muda itu pasti belajar. Dan sebetulnya justru disitulah kekuatan mereka. Paroki kita adalah paroki yang pembelajar. Karena itu bisa maju, keren ya. Karena program-programnya pasti nanti berhasil connected ya, terhubung dengan manusia, baik anak-anak maupun orang tua di zaman modern saat ini, zaman kini. Demikian harapan saya, berkah dalam. Perkenalkan, nama saya Antonius Tirto Dibrojo, Wakil Ketua 2 Dewan Pastoral Paroki Kemetiran. Hari ini, malam ini, kami mengumpulkan para pengurus lingkungan dan wilayah untuk menyampaikan beberapa hal perubahan tentang masalah mengikuti perayaan Ekaristi yang ada di Gereja Kemetiran. Sekarang, Gereja Kemetiran tidak melakukan pembatasan melalui kuota wilayah, tetapi pembatasan adalah kuota paroki, kuota gereja. Artinya bahwa seluruh umat sekarang boleh memilih waktunya sesuai dengan seleranya, sesuai dengan waktu luangnya untuk ke gereja. Gereja Kemetiran mulai awal Juli ini akan melakukan 6 kali perayaan Ekaristi.
hari Sabtu 2 kali, yaitu pada jam 16.30 dan jam 18.30. Kemudian hari Minggu pagi 2 kali, yaitu jam 7 pagi dan jam 9 pagi. Kemudian dilanjutkan pada Minggu sore, yaitu jam 16.30 dan jam 18.30. Jadi umat bisa memilih, tetapi masing-masing setiap misa kita batasi sebanyak 750 umat. Tujuannya pendaftaran ini adalah supaya umat itu tidak menumpuk pada misa-misa tertentu, tidak berkerumun terlalu banyak pada misa-misa tertentu. Sehingga selama masa pandemi ini yang menuju endemi ini tetap sehat, bugar, mengikuti misa sesuai dengan pilihannya dan tetap aman. Itu saja tujuannya. Semoga semua ini dapat didukung oleh seluruh umat Kemetiran, dan siapapun di luar umat paroki Kemetiran juga kami ajak untuk bisa bergabung Gereja Kemetiran ini dengan mendaftar melalui teman sahabat yang ada di Kemetiran. Sekian dan terima kasih. Berkah dalam. Baik, selamat malam. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dominikus Kris Subanardi. Di Paroki Kemetiran saya menjabat sebagai Ketua Wilayah, persisnya Ketua Wilayah 10. Kemudian pada saat ini saya diminta untuk masuk dalam tim formatur untuk pemilihan pengurus Dewan Paroki periode 2023 sampai dengan 2025. Jadi ini awal perkenalan saya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Selanjutnya untuk syarat-syarat untuk Dewan Paroki mungkin bisa disebutkan. Oke. Secara garis besar, syarat-syarat sebagai Dewan Paroki tentunya satu, jelas sudah dibaptis. Yang kedua, usia 25 sampai dengan 65 tahun. Juga kondisi sehat. Kemudian 3 bulan sudah berdomisili di Paroki Kemetiran. Diharapkan sampai dengan 3 tahun ke depan tetap domisili di Paroki Kemetiran. Kemudian diterima umat baik di lingkungan paroki maupun masyarakat di mana mereka berada. Kemudian syarat berikutnya, mau dan mampu menjadi pelayan umat. Yang terakhir, yang itu pokok, mampu bekerja sama mendengarkan suara umat seperti apa yang dikatakan Bapak Uskup Monsinyur Rubiatmoko, lungguh bareng agar semua dapat berjalan dengan baik. Ini garis besarnya. Baik. Oke, karena kita khususnya Paroki Kemetiran, Dewan Paroki ini diperpanjang 1 tahun. Jadi ada tambahan waktu 2022. Otomatis 2023 sampai dengan 2025 ada pemilihan baru. Tahap-tahapnya nanti dalam waktu dekat Romo akan berikan sapaan pastoral kepada umat melalui WA Group. Kemudian mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 28 Juli, masing-masing lingkungan dan wilayah mencari dan mencatat dan mengusulkan nama-nama yang menjadi usulan dari masing-masing lingkungan atau wilayah. Nah, setelah itu, pada bulan-bulan berikutnya kita adakan seleksi. Artinya tim formatur memberikan semacam mencari lagi masukan-masukan dari umat. Yang kemudian selanjutnya bahwa tanggal September diharapkan sudah terkumpul, nanti diadakan semacam pengesahan bukan pelantikan ya. Akhirnya nama-nama itu sudah terkumpul. Dan pada 3 dan 4 Desember, mereka-mereka yang sudah terpilih
itu akan ada pembekalan di BPSN yang akhirnya nanti pada 8 Januari 2023 ada pelantikan, tentunya mungkin oleh Vikjen atau Vikep kita Yogyakarta Timur kalau tidak salah. Jadi tahapan-tahapan ini mungkin secara detail juga akan kami share ke masing-masing lingkungan. Seandainya ada pertanyaan tentunya bisa ditanyakan kepada tim formatur Paroki Kemetiran Yogyakarta. Demikian. Selamat malam, nama saya Yohana Purnomosari, panggilannya Ana, dari lingkungan Kemetiran Lor. Saya menjadi ketua lingkungan tidak melalui pemilihan karena menggantikan ketua lingkungan yang lama yang tiba-tiba harus pindah ke Jakarta, sehingga saya ditunjuk untuk menggantikan beliau. Kesan menjadi ketua lingkungan selama ini ya karena masih pandemi, saya lebih banyak untuk berusaha mengajak umat itu melalui WA group. Jadi untuk pertemuan-pertemuan kebetulan di lingkungan Kemetiran Lor itu agak umatnya masih agak takut-takut. Jadi baru mulai aktif itu di akhir-akhir ini. Harapan saya kalau misalnya bisa ada pemilihan ketua lingkungan yang baru, ketua lingkungan yang baru bisa lebih mengajak umat untuk lebih aktif, terutama yang muda-muda. Terima kasih.